Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Asepsu Channel, di mana saja berada, semoga pada kesempatan yang berbahagia ini kita semua diberi ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Asepsu Channel, ada dosa yang tidak bisa dihapus dengan istighfar, tidak bisa dihapus dengan zikir, kecuali dengan satu, yaitu dengan bekerja, memikirkan pekerjaan, berikan tanggung jawab kepada pekerjaan itu. Maka dari itu, para penyuluh semangat bekerja, terutama penyuluh agama Islam. Penasaran? Yuk kita dengar penjelasan dari Gus Baha ini. Saya tidak akan memberi nasihat banyak, tapi saya punya filosofi tentang tenaga kerjaan. Tadi sudah disebut bahwa nilai kerja itu ibadah. Agama manapun pasti setuju kalau orang mendapat rezeki atau mendapat kebutuhannya karena lewat jalan yang halal. Jalan yang halal itu biasanya pilihannya itu ya kerja, terus warisan, terus hibah. Ini penting saya utarakan karena saya nanti akan baca beberapa makalah yang diriwayatkan ulama-ulama top ya, kitabnya Imam Ghazali. Kenapa kita bicara tentang pekerjaan? Harusnya kita ketika dapat rezeki itu asumsi Islam, asumsi kebaikan itu to'amul wahid yakfi is. Jadi makanan jatah orang satu atau rezekinya orang satu itu normalnya bisa dimakan orang dua. Wa to'amusnaini yakfi arba'atan. Normalnya rezekinya orang dua itu bisa dimanfaatkan, bisa mencukupi orang empat. Jadi kekacauan dunia ini dimulai karena jatahnya orang satu menghabiskan jatahnya orang seribu. Jadi gara-gara kerakusan itu terus sistem sosial itu menjadi kacau. Harusnya itu to'amul wahid yakfi to'amusnaini yakfi arba'atan. Jadi jatah rezekinya orang satu bisa menghidupi orang dua ke atas, jatahnya rezekinya orang dua bisa menghidupi orang empat ke atas. Kemudian ini saya baca saja supaya tambah berkah beberapa teks tentang pekerjaan. Ini di kitab Ihya di halaman 85 kalau kitab saya tentang keutamaan kerja. Ini dijelaskan inna minadz-dzunubi dzamban la yukaffiruhu illal hammu fi talabil ma'isyah. Jadi bagian diredaksikan minadz-dzunubi dzunubun la yukaffiruha illal hammu fi talabil ma'isyah. Jadi sebagian dosa itu ada dosa yang tidak bisa dihapuskan oleh istighfar, tidak bisa dihapuskan oleh sedekah, tidak bisa dihapuskan oleh misalnya wiridan. Yang bisa menghapuskan dosa itu hanya kalau kita serius atau kepikiran, hammu itu kepikiran mencari maisha, mencari rezeki. Jadi sudut pandang itu penting. Jadi kita yang sedang istighosa atau kita yang sedang pengajian atau mungkin kita sedang jadi ustadz, melihat orang mencangkul, orang ke pabrik, orang di aktivitas pekerjaannya itu harus kita lihat bahwa mereka adalah orang-orang yang sejatinya sedang minta ampun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di sistem pekerjaan itu lahirlah satu variabel atau satu apa saja yang positif. Ada hukum sosial karena ketemu teman yang saling memberi pengalaman. Ada ketergantungan manusia sama hal-hal yang halal. Ini yang paling penting. Ya, banyak orang itu itu karena pekerjaannya. Misalnya orang bisa hidup itu sebetulnya karena makan nasi, minum air itu sesuatu yang halal. Jangan sampai orang bisa berpikir bisa tenang kalau minum narkoba misalnya. Orang bisa kerja karena digerakkan punya anak kecil, punya ibu yang renta atau punya keluarga yang membutuhkan. Jangan sampai orang kerja karena digerakkan oleh keinginan bernafsu karena hal-hal yang maksiat. Sehingga
status orang yang dagang misalnya atas sirusoduk yuhsaru yaumal qiyamati ma'as-siddiqin wa syuhada. Orang yang dagang kemudian dia benar, dia jujur, itu nanti makomnya kelas dia itu bersama para orang-orang yang meninggal syahid, pahlawan-pahlawan. Ini penting saya utarakan supaya cara pandang kita terhadap beragama. Jangan sampai misalnya kita beragama terus kemudian melihat yang ibadah itu yang datang ke masjid. Ya kita jam kerja, kemudian ada pengajian, kita tidak pengajian itu dianggap salah karena nggak datang di masjid. Padahal kita datang ke pabrik atau ke pasar, nilainya sama-sama ibadah. Ini penting supaya cara pandang kita terhadap orang lain itu positif. Saya berkali-kali bilang, kalau ada tetangga saya meninggal, saya muji orang ini kalau malam tidur. Kalau malam mungkin ya lihat sinetron, kalau malam itu ya santai-santai di rumah sampai. Kalau kita pakai sudut pandang maksimal, yang dikatakan taat itu tahajud, dan maka orang ini tidak masuk kategori taat. Tapi kalau kita kembali ke definisi takwa, takwa itu meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah Ta'ala. Orang ini akan kelihatan berprestasi karena saat di rumah dia berarti tidak melakukan hal-hal yang kriminal, tidak mencuri, tidak ganggu orang lain, tidak menjadikan kegaduhan di patan atau di jalan. Hingga agama ini juga harus mengapresiasi tarkul ma'asi, bahwa orang yang tidak punya aktivitas di rumah banyak yang dilakukan sebetulnya. Kebaikan masif, kebaikan bersama, karena orang ini tidak melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Ya, saya berkali-kali bilang kalau saya jadi kiai, jadi orang baik, kalau ada orang yang dermawan, ngasih waktu ke kita, ya kita senang karena kebaikan itu diapresiasi. Misalnya ada tadi cerita penakar dapat apresiasi, dapat penghargaan, ya kita senang karena itu. Karena itu, sampai andekan tidak itu juga senang. Senangnya karena mungkin orang lain ini sudah tidak butuh kita, tidak butuh kita buat baik. Saya berkali-kali bilang, kalau Anda jadi kiai tidak usah tersinggung kalau tetangga tidak minta konsultasi. Artinya mereka sudah mandiri, bisa memutuskan masalahnya sendiri. Tapi kalau konsultasi, anggap mereka punya akhlak, tanya kiai. Kalau tidak, ya anggap saja mereka sudah mandiri. Makanya sudut pandang ya dalam Islam, sudut pandang itu penting sekali. Jadi setelah kita baca beberapa hadis, suatu saat Rasulullah itu ngaji di masjid, teras masjid. Dia ngaji. Dan ada pemuda dengan cangkulnya, dengan enaknya ngelewati Rasulullah. Ya, para sahabat tuh komplain, ini ngawur sekali, ada Rasulullah ngaji, tapi tidak ikut ngaji. Malah berlalu saja ke ladangnya. Tapi ketika dengan tanda kutip disalahkan, Rasulullah malah bela pemuda tadi. Pemuda kalau dia kerja karena mencarikan nafkah untuk keluarganya, yang kecil atau yang tua, dan supaya dia tidak minta-minta orang lain. Sunnahku. Sehingga bentuk sunnah Rasul itu tidak harus orang datang ke pengajian dan orang ikut fatwa kita mau itu. Nah, mungkin teman-teman yang sedang bekerja itu tidak lagi mendengarkan ngaji, sudah melakukan isi pengajian. Jadi yang lain baru mendengarkan, yang itu sudah melakukan isi pengajian. Makanya kalau di daerah saya banyak, kenapa kamu tidak datang ngaji? Saya lebih dari ngaji dari Pak Yai. Kenapa? Pak Kiai kan yang menyarankan supaya kita baik sama orang tua. Saat Pak Kiai pengajian, saya ngurmat orang tua saya di rumah sakit.